ini kita akan melanjutkan kegiatan forum literasi filantropi kita ya bersama narasumber yang luar biasa. Ya, sebelum itu saya izin menyapa terlebih dahulu teman-teman semua ya di room Zoom ya. Terima kasih atas kehadiran semua dan juga telah hadir di tengah-tengah kita juga para narasumber yang luar biasa. Nah, di room Zoom saya ya sudah ada kelihatan wajahnya ya. Ada Pak Adil Hakim. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Salam Assalamualaikum kenal warahmatullahi ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga Pak Nana Sudiana, ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, Assalamualaikum Pak Nana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah dan juga barangkali ada beberapa narasumber lagi, dua lagi yang nanti insya Allah akan bergabung bersama kita. Dan juga mudah-mudahan di peserta-peserta lainnya barangkali bisa menghidupkan kameranya, ya, sehingga interaksi pertemuan kita pada hari ini bisa lebih baik. Saya mungkin bisa menyampaikan kegiatan forum literasi filantropi ini merupakan kegiatan yang rutin kita laksanakan ya. Ini sudah yang ke-25 kali kita laksanakan. Ya, ini mudah-mudahan ya kegiatan ini bisa kita lakukan dalam rangka untuk bisa memberikan edukasi literasi ya, terkait dengan filantropi termasuk filantropi Islam ya, zakat, infak, sedekah. Ini forum ini kita laksanakan dalam rangka gitu ya sebagai wadah diskusi ya, yang diselenggarakan oleh Inisiatif Zakat Indonesia ya melalui akademisi ya untuk menggali potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga filantropi Islam di era sekarang ya, era modern ya. Acara ini bertujuan ya teman-teman semua untuk memberikan wawasan strategis ya, bagi para praktisi ya, kemudian bagi pegiat filantropi dalam mengelola kontribusi sosial secara profesional ya, inovatif dan berdampak besar bagi masyarakat ya. Nah, di kegiatan ini soalnya ada yang berikutnya ya, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kegiatan kita pada hari ini karena memang terbatas waktu ya, dari jam 9.30 sesuai jadwal sampai jam 11.30 barangkali nanti akan ada beberapa pembatasan waktu ya. Kami izin untuk kemudian menyampaikan ini agar materi-materi yang juga disampaikan juga terbatas ya dan bisa maksimal ya. Untuk materi pertama ya ada perubahan sedikit rundown ya dikarenakan ada pemateri yang memang berkegiatan di kantor Kementerian Agama, ada Pak Nana Sudiana. Jadi ada 4 pemateri kita. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan minta kesediaan dari Pak Nana Sudiana untuk memberikan kata pengantar terlebih dahulu ya selaku narasumber dan juga sebagai direktur akademisi di Akademisi Inisiatif Zakat Indonesia. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Pak Nana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, namudahan nastaghfir wa nastaghfir alhamdulillah. Baik, makasih Mas Daud. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, para guru kita, pembicara kita, ada Pak Imam Nur Aziz, ini senior kita semua di gerakan filantropi Islam, Ustadz Wakaf, ada Pak Adril dari SEBI, dan ada juga Mas Amir dari Sekolah Amil Indonesia. Bukan Sekolah Amir yang pasti namanya, Sekolah Amil. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, para pimpinan lembaga-lembaga zakat di seluruh Indonesia yang hadir hari ini. Yang pertama disclaimer, saya mohon izin kita diminta mendadak mengikuti rapat dengan Kementerian Agama untuk pembinaan Amil dan Nazir hari ini di Kementerian Agama. Bisa mewakili syarikat Amil tidak bisa leluasa sebagai skenario pertama mengikuti pool sampai dengan akhir. Karena Mas Abi kebetulan ketua syarikat Amil tidak bisa hadir ke Jakarta, nah saya di Jakarta diminta hadir ke sini ke acara ini. Ini penting saya hadir karena menyangkut aspek penyiapan modul pembinaan Amil. Ini Mas Imam nanti untuk Nazir, nah saya bagian Amilnya gitu. Nah, kebetulan di syarikat Amil saya diamanahkan untuk mengelola aspek kompetensi dan keanggotaan. Jadi urusannya dengan ilmu dan jumlah orang.
Jadi mau tidak mau untuk hadir ke sini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, skenario-nya juga berubah. Dari tadinya saya menyiapkan materi untuk menyampaikan poin-poin tentang masa depan Amil dan Nazir Indonesia di Filantropi Islam. Nah, hari ini jadinya mengantarkan para Bapak Ibu untuk berdiskusi bersama para moderator dan juga pemateri kita hari ini, para narasumber yang sangat kompeten, lama di dunia filantropi Islam. Pak Adril juga walaupun akademisi cukup mengikuti kita, insya Allah tidak ada lag, tidak ada gap antara tema ini dengan beliau ya, karena intens, apalagi diskusi kita juga panjang selama ini. Apalagi Mas Amir mewakili sekolah Amil juga punya gambaran bagaimana dunia Amil dan Nazir terutama di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan 3 poin saja terkait dengan masa depan filantropi Islam di Indonesia. Pertama, memang kata putusnya, kalau suruh memilih apakah masa depan filantropi Islam ini cerah atau gelap, saya katakan insya Allah masih cerah nuansanya. Nanti Pak Adril, Pak Imam, Mas Amir bisa menjelaskan lebih detail tentang seperti apakah situasi cerahnya ini, apakah masih potensial, apakah masih bermanfaat banyak bagi umat dan bagi bangsa ini, apakah kita masih punya peran yang leluasa yang kita bisa maksimalkan untuk kebaikan banyak orang gitu. Nah, jadi insya Allah itu yang nanti kita akan diskusikan. Yang kedua, kalau kemudian ditanya lebih lanjut, apakah menjadi amil bisa menjamin kesejahteraan? Nah, ini kemudian agak debatable. Kalau tadi saya hakul yakin para pemateri itu arahnya hampir sama. Saya bisa, walaupun bukan cenayang ya, bisa menebak nanti, tapi setidaknya kalau lihat wajahnya Pak Imam ini sudah yakin, cerah insya Allah. Sebagai Presiden ANI, Asosiasi Nazir Indonesia, saya yakin Bapak Ibu, teman-teman sekalian nanti akan mendapatkan gambaran bagaimana prospek wakaf di Indonesia. Pak Adril juga akan menambahkan bagaimana zakat wakaf ini di sisi akademik tinjauannya, dan saya juga yakin Pak Adril akan membawa optimisme pada kita semua supaya makin mantap mengelola zakat dan wakaf di Indonesia. Kalau Mas Adril tentu saja dia punya kepentingan untuk menjaga dinamika kelembagaan Amil dan Nazir supaya bisa terus ikut sekolah Amil. Ini salah satu manfaat sekolah Amil Indonesia. Nah, yang kedua saya lagi agak debatable menyangkut kesejahteraan Amil. Apakah Amil di masa depan akan sejahtera, Nazir akan sejahtera? Nah, ini kita perlu diskusi panjang. Dan mungkin tidak cukup serialnya 1 kali pertemuan. Bagaimana menyiapkan Amil, Nazir, supaya punya kompetensi yang bagus, juga punya kemampuan finansial bagi dirinya dan keluarganya, juga bagi lingkungan dia. Gitu. Pemanfaatan tidak hanya bagi umat, tapi juga bagi keluarga. Gitu. Jangan sampai nanti mustaiknya sejahtera, mau kufali sejahtera, tapi Amilnya tidak sejahtera. Ini jangan sampai terjadi. Jadi kita mengurusi umat, tapi kita sendiri menjadi urusan umat. Nanti tidak ada yang nolong, tidak ada yang bantu, malah ke rumah sakit jadi tetangga misalnya, dan seterusnya. Itu kan tidak ideal. Jadi masa depan, istilah kami sih, ya seperti slogan Pertamina, bangsa untung kita untung gitu. Jadi lembaga-lembaga kita bisa hidup, Amil juga bisa hidup, bisa sejahtera gitu. Punya prospek, dia bisa mengelola dirinya, keluarganya juga dengan baik. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, poin yang kita harus diskusikan nanti, barangkali juga nanti Pak Imam, kemudian Pak Adril dan Pak Amir juga bisa mendetilkan bagaimana supaya Amil dan Nazir ini juga bisa tumbuh, eksis, dan terus meningkat kompetensinya. Nah, ini yang barangkali ada hubungannya dengan forum hari ini. Kita sama-sama mengambil posisi, mengambil peran bahwa tidak cukup hanya dengan seadanya, hanya modal semangat, dan juga hanya dengan modal bismillah. Nggak cukup gitu. Karena kan bismillah itu depannya. Belakangnya alhamdulillah gitu. Artinya tercapai semua target yang disiapkan dari awal. Tidak hanya cukup merencanakan. Tapi lembaga kita, lembaga Bapak Ibu sekalian, idealnya lembaga yang siap untuk menjadi lembaga terbaik dan menjadi profesional dalam mengelola zakat, wakaf, dan dunia kemanusiaan yang kita kelola. Jangan sampai kita membebani umat ini dengan ketidakmampuan kita mengelola lembaga. Gitu. Kita berkaca pada kasus-kasus beberapa lembaga yang kemudian saat ini sudah hilang, berawal dari bukan dari orang lain, tapi dari dalam sendiri. Di tantangan ke depan, saya sudah diskusi juga sama Pak Adril kemarin, ada banyak lembaga yang kemudian tantangannya dia akan mati atau hidupnya itu bukan karena orang lain, tapi bagaimana dia bisa eksis dengan menjaga kemampuan terbaik dia dan profesionalisme dia di dalam mengelola lembaga ini.
tidak ada korupsi, tidak ada fraud, tidak ada kecurangan, tidak ada berlebihan dalam mengelola lembaga sehingga mengambil keuntungan secara personal. Nah, itu yang kemudian kita harus jaga. Sehingga bukan hanya aspek moral, tapi juga aspek kompetensi. Jadi jangan sampai dia alasan karena saya tidak tahu aturan. Nah, ini masalah berarti. Bagaimana mungkin mengelola uang umat kalau dia sendiri tidak tahu caranya mengelola uang umat gitu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, para peserta yang hari ini hadir. Sekali lagi dan mewakili Akademisi dan IZI, menyampaikan terima kasih pada Pak Imam Nur Aziz, mewakili Asosiasi Najr Indonesia, Pak Adril, sebagai intelektual, akademisi dari SEBI, Amir mewakili ekosistem Amil. Nah, saya kira dengan hadir ini pasti dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan poin-poin daging dari proses pembicaraan kita nanti, dan mohon izin saya juga tidak sepenuhnya bisa mengikuti apa yang nanti disampaikan oleh Pak Imam, Pak Adril, dan Mas Amir. Karena Mas Amir juga di sini ada, ketemu di sini barusan, yang mewakili sekolah Amir juga. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon pamit. Tadi insya Allah akan mengikuti rekamannya yang disiapkan oleh panitia. Demikian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Nana Sudiana sudah menyampaikan pengantar dan juga materi singkatnya terkait dengan 3 poin tadi. Yang mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa menambah ya, pengetahuan kita dari lengkap ya. Ada akademisi, kemudian ada praktisi gitu ya, pelaku di lapangan. Jadi kombinasi antara praktisi dan akademisi ini bisa melahirkan strategi-strategi dan input-input yang bagus bagi kita semua. Baik ya, selanjutnya ya sebagaimana rundown yang sudah dibagikan ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Minta kesediaan pada Dr. Adril Hakim STMF ya. Saya izin sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap Pak dengan materinya? Ya. Ya, insya Allah. Ini sudah co-host juga, sudah bisa membagikan materi di layar Zoom. Ya. Baik, tidak memperpanjang kelima. Waktu kita batasi ya Pak ya, izin 20 menit ke depan untuk disampaikan. Mudah-mudahan bisa menyampaikan dan tuntas. Terima kasih ya untuk waktu dan tempatnya, kami persilakan pada Pak Adil Hakim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Slide saya sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah ya. Makasih. Oke, ya sebagaimana tadi ya ada waktunya dibatasi. Saya juga akan straightforward saja langsung sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang selama ini saya tekuni ya, terutama dari sisi sebagai akademisi gitu ya, sebagai peneliti, terutama di bidang sistem keuangan Islam ya, sistem keuangan dan sistem keuangan Islam ya. Karena sistem keuangan itu kan yang jelas yang sekarang sudah ada sistem keuangan, tapi kemudian tidak dibentuk dengan mindset keislaman, dan kita kaum muslimin kemudian berupaya untuk membentuk ya, membuat satu sistem keuangan yang memang kita bisa scrutinize secara syariah dan kemudian kita bisa tenang dengan menggunakannya gitu. Nah, jadi saya pendekatan yang selama ini saya tekuni gitu ya, itu adalah pendekatan dengan system thinking. Ya. Jadi saya melihat sistem itu sebagai sebuah melihat sistem keuangan sebagai sebuah sistem, ya, tidak spesifik di suatu entitas tertentu gitu ya. Tapi karena untuk bisa keluar dari interest spesifik di masing-masing economic agent gitu, agen-agen ekonomi gitu ya.
Nah, salah satu konsep yang juga mendasar bagi apa namanya, untuk perlu kita pegang benar-benar gitu ya, bahwa sistem keuangan yang saya sebut tadi itu ya include di dalam Islam, itu include termasuk di dalamnya apa namanya, sistem keuangan publik ya gitu ya. Karena juga prosesnya mirip secara ini gitu ya dengan sistem keuangan komersial gitu ya. Karena di dalam konsep ekonomi syariah sendiri gitu ya, itu proses pengembangan harta itu ada dua jalan gitu ya. Kira-kira yang diintrodusir di dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah proses komersial yang diistilahkan dengan kata jual beli. Ya. Wa ahalallahu baik gitu. Ya. Jadi Allah menghalalkan jual beli, itu proses komersial. Nah, tapi kemudian ada lagi satu cara lain gitu ya. Yaitu yang Allah sebutkan di ayat berikutnya setelah ayat riba itu, yaitu yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya. Jadi apa namanya, Allah mengasih dua jalan itu untuk proses pengembangan harta itu sendiri. Ya. Jadi ternyata proses sedekah gitu itu juga mengembangkan harta. Hanya saja mungkin secara mekanismenya itu tidak tergambar secara eksplisit sebagaimana di bagian yang pertamanya, yaitu jual beli. Gitu ya. Terutama terkait masalah bagaimana proses pengembangan itu bisa terjadi. Kalau di ini apa namanya, di jual beli itu mekanismenya detail gitu ya. Nabi sendiri mengajarkan beberapa ini dan mengajarkan juga beberapa jenis jual beli yang dilarang gitu. Ya. Jadi detail secara mekanismenya untuk bagaimana dia bisa menghasilkan ini. Maka kita juga harus bisa mengidentifikasi gitu. Mana hasil-hasil gitu ya, yang dibolehkan dan mana hasil-hasil yang tidak dibolehkan. Kita harus bisa mengenali itu. Nah, tapi ketika urusannya dengan yang hakullah riba wa yurbis sadaqat ini, nah mungkin dari sisi keeksplisitan mekanismenya itu yang tidak terlalu terlihat. Ya. Allah hanya menjanjikan saja. Nah, bahwa keuangan publik itu, gitu ya, keuangan publik Islam, ya baik itu dalam berbentuk zakat, infak, sedekah ya, dan dana sosial keislaman yang lain dan wakaf, gitu ya. Nah itu pada dasarnya ini adalah salah satu perannya adalah untuk meredistribusi. Gitu ya. Jadi kelihatannya sepertinya memang ada satu karakteristik bahwa di sisi pengembangan harta dengan cara apa namanya, cara komersial jual beli, nah itu ada potensi dia terjadinya konsentrasi, ya, gitu. Nah, terjadinya konsentrasi. Maka kemudian apa namanya, dibikinkanlah safety valve-nya, ya, supaya konsentrasi yang terjadi di akibat proses jual beli itu bisa terkontrol secara ininya, gitu ya. Sehingga akhirnya apa namanya, bagian lain dari masyarakat, gitu ya, itu juga yang kebetulan karena Allah sendiri juga menyatakan bahwa Allah apa namanya, memang sengaja membedakan gitu ya. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Nah, itu juga di suatu ayat sebenarnya supaya yang banyak, yang dapat banyak ini itu berinfak ke yang lain, sehingga yang lain itu juga merasakan apa namanya, kesejahteraan itu. Nah, salah satunya adalah selain dari, kalau yang di ayat ini kan, yang di Al-Hasr ini kan terkait masalah fai. Ya. Itu juga salah satu keuangan publik di dalam Islam. Nah, kemudian pengelolaan filantropi Islam ini di Indonesia gitu ya, itu kan ada tiga ini. Kira-kira formatnya tiga, OPZ, dan kemudian Nazir Wakaf, dan kemudian Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nah, sedikit kita ini tren mobilisasi ZIS ya. Karena ini data yang masih yang lumayan sudah tertata terkait masalah keuangan publik Islam ini ya, baru ini gitu ya. Saya belum melihat di sektor wakaf
sampai mengeluarkan data model kayak Basnas mengeluarkan data ya. Walaupun ini pun juga masih lag ya, karena yang terakhir masih 2023 yang cukup yang ada summary-nya dalam untuk 1 tahun. Nah, kira-kira seperti ini trennya. Nah, kemudian ini ada di 2023 agak ada kelihatan agak peningkatan ya, terutama dari jaringan LAS gitu ya. Itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sisi pengumpulannya yang on balance sheet ya. Ini data on balance sheet, jadi yang masuk ke dalam sistem OPZ gitu ya. Dan kemudian di jaringan Basnas dia cukup steady bertumbuh ya. Nah, tapi yang LAS sempat menurun waktu tahun 2022, nah kemudian boosting di tahun 2023 gitu ya. Nah, ini di sini di pengumpulan secara jumlah ininya dari sisi porsi-porsi zakat mal ya dan seterusnya. Dan kemudian ternyata zakat mal itu mengalami penurunan, tapi justru terjadi infak sedekah yang agak naik cukup ini. Dan kemudian sama DSKL ini. Ya. Nah, ini kemudian penyaluran sama di 2023 terjadi peningkatan gitu ya. Nah, kemudian ya sempat ini penyaluran selain dana amil ya. Jadi artinya memang benefit bagi mustahik. Gitu. Nah, ini porsi-porsinya. Nah, kira-kira trennya seperti ini gitu ya. Dominasi tetap di kemanusiaan. Nah, ini intermediasi DSKL yang non wakaf gitu ya. Nah, itu tahun 2023 itu OPZ itu berhasil memobilisasi 11 kali dari biaya operasional ya. Ini secara agregat ya, tidak institusi per institusi, tapi secara agregat. Jadi secara sistem gitu. Itu bisa memobilisasi 11 kalinya dari dana operasional. Kira-kira ini trennya seperti ini. Nah, ini sebaran OPZ di Indonesia ya, memang sudah tersebar di Indonesia dengan berbagai macam jenisnya, entah itu BAS, entah itu LAS provinsi, cabangnya LASNAS gitu ya, dan juga LAS kabupaten kota gitu ya. Tapi walaupun bagaimana tersebar seperti ini pun juga ini wilayah ini yang kosong-kosong ini ya, ini sangat luas sekali gitu ya. Dan masyarakat kita sangat banyak sekali ya. Ini tentu saya kira tidak terlalu memadai juga gitu untuk bisa mobilisasi sampai ke potensi yang sesungguhnya gitu. Nah, ini secara potensi filantropi di Indonesia gitu ya, kayak zakat saja tuh diestimasi bisa sampai 327 triliun ya. Nah, dengan 3 kontributor utamanya itu di zakat individu dan ASN, dan kemudian zakat perusahaan, zakat tabungan deposito gitu ya. Dan selebihnya baru dari zakat peternakan, ASN gitu ya, dan zakat pertanian. Nah, dari sisi mobilisasi ini Basnas RI estimasi ini ya bahwa pergerakan sumber daya di luar sistem OPZ ini itu bisa mencapai 2,68 kalinya dari total pengumpulan OPZ resmi. Nah, gitu ya. Nah, ini saja nih dari yang bagian ini saja nih, ini juga suatu peluang yang harus bisa dioptimalkan gitu ya. Karena nanti ini juga bisa meningkatkan gitu ya proses optimalisasi proses pendistribusian dan pemanfaatan bagi penyediaan layanan-layanan bagi umat ini gitu ya. Dibanding jika dia terdistribusi secara kecil-kecil ini. Nah, kemudian aset wakaf sendiri ini juga ini data ini saya ambil dari direktorat presentasinya Direktur Zakat Wakaf ya, tahun 2004. Nah, itu seperti ini konfigurasinya gitu ya. Nah, potensi wakaf uang di Indonesia juga ini dari sisi wakaf juga begitu. Gitu ya. Ini wakaf lahan yang memang sudah cukup lama.
itu ya dipahami oleh masyarakat. Nah, kemudian ini yang memang wakaf uang ini yang memang modern baru gitu ya. Nah, baru diperkenalkan belakangan-belakangan ini gitu ya. Nah, itu punya potensi sekian gitu ya. Dan kemudian juga ini juga satu hal yang juga yang membedakan antara proses intermediasi keuangan komersial ya misalkan sistem perbankan misalkan gitu ya. Sikapnya penabung di perbankan dengan sikapnya donatur di sistem intermediasi sosial gitu ya. Nah, itu kalau di donatur ini adalah dia sifatnya fire and forget. Ya. Ada yang bilang ini cold money, gitu ya. Cold money ya. Beda dengan hot money ya, yang apa uh, duit bisa keluar masuk di financial market di pasar uang gitu ya. Uh, sekarang bisa masuk dalam jumlah yang sangat besar gitu ya. Kemudian nanti beberapa hari kemudian bisa ditarik juga dalam bentuk kemudian keluar lagi dari Indonesia gitu ya. Sebagaimana yang terjadi juga dulu di tahun 98 krisis moneter itu yang akhirnya mengakibatkan krisis moneter dan berlarut-larut sampai terjadi kerusuhan dan segala macam akibat adanya hot money ya. Tapi kalau di donasi seperti ini itu ada yang bilang cold money gitu. Ya, jadi sifat donatur itu bayar dan kemudian lupakan. Dan itu yang juga diajarkan oleh syariat sendiri gitu ya. Jadi nggak usah diingat-ingat kebaikan-kebaikan itu nggak usah diingat-ingat, biarkanlah biar Allah yang membalasnya nanti. Nah, jadi ini juga yang di satu sisi peluang, gitu ya, tapi di sisi lain juga nanti ada tuntutan-tuntutan akuntabilitas dan segala macam. Nah, tantangannya itu adalah karena sikap zakat itu sendiri, zakat terutama zakat karena zakat yang berstatus wajib, sementara yang lainnya kan berstatus anjuran, gitu ya. Yang artinya opsi. Tapi karena juga zakat itu sendiri tidak masuk ke dalam sistem kewajiban hukum positif, gitu. Akhirnya zakat itu sendiri juga tetap dipandang sebagai sebuah opsi secara perilaku behavior di lapangan, gitu. Sehingga akhirnya masyarakat punya pilihan, donatur punya pilihan. Ya. Dan kemudian kesadaran umat Islam untuk berkembang melakukan sistem mungkin juga belum merata, gitu ya. Sehingga masih banyak yang belum kelihatannya mungkin masih banyak yang belum teryakinkan pula gitu ya, bahwa kalau misalkan lewat sistem itu gitu ya, itu bahwa apa yang dia inginkan itu bisa sampai dalam kondisi yang terbaik. Nah, dan juga kemudian ikatan emosional terhadap sarana-sarana yang selama ini yang secara tradisional dia salurkan, tempat menyalurkannya itu masih cukup kuat. Ke kiai, ke masjidnya dia juga jadi pengurus juga dan seterusnya. Ya, atau ke yayasan yang dia juga jadi pengurus juga di situ. Nah, itu juga ikatan-ikatan seperti itu juga cukup kuat. Nah, kemudian juga tren kemudahan bertransaksi gitu ya. Ini juga mengikuti counterpartnya di dunia komersial gitu ya, yang juga dengan tren digitalisasi dan seterusnya itu ya, sehingga transaksi itu menjadi begitu mudah gitu ya. Nah, itu tentu akan memberikan pressure ya kepada untuk penyediaan fasilitas tersebut ya, ternyata investasinya kan cukup mahal gitu bagi LFI itu. Ya, lembaga filantropi. Dan kemudian tren ketertarikan pada program-program intervensi yang inovatif. Nah, ini juga akan ngasih pressure ke LFI untuk bisa meng-create program-program intervensi yang kreatif gitu ya. Kreativitas ini gitu ya, dengan sendirinya itu akan menciptakan kerumitan-kerumitan proses bisnis di dalam LFI sendiri gitu ya. Yang gampang tuh ini misalnya dari cara ngukur kaji dampaknya aja juga lumayan rumit. Ketika program itu tidak berkesinambungan, ya short term habis masa ininya selesai, kemudian ganti lagi program yang lain gitu ya dengan inovasi baru, gitu ya, yang mungkin proses bisnisnya berbeda. Nah itu untuk urusan kaji dampaknya aja akan membawa
problem tersendiri gitu ya. Kemudian dari sisi mustahik sendiri juga beragamnya problematika yang melingkupi mustahik itu juga akan membutuhkan ya tingkat sofistikasi intervensi yang beda-beda gitu ya. Dalam konteks kalau kita berniat mau memperbaiki mengintervensi ya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kondisi mustahik. Nah, kemudian database ini juga data ya, sekali lagi juga data juga lagi-lagi ini dikembangkan sendiri oleh intermediari. Ini juga bukan hanya ini ya, data kemiskinan di negara kita kan memang tidak terstandarisasi gitu ya, tidak punya ini sehingga akhirnya juga proses intervensi sendiri seringkali tidak terkoordinir dengan sangat baik gitu. Nah, kemudian tantangan berikutnya dari sisi proses intermediarinya sendiri, ya, proses di intermediasinya. Nah, itu proses mobilisasi ini tersebar di banyak lembaga, ya, di banyak lembaga, gitu ya, sehingga akhirnya nanti juga dengan kapasitas pengelolaan yang berbeda-beda. Ya. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa entitas di tahun 2023 itu, ya, itu hanya bisa memobilisasi 4 kali dari biaya operasional amilnya. Nah, ada yang tingkat provinsi misalkan itu bisa sampai 6,45 kali dari beban operasional. Nah, bahkan ada yang satu OPZ nasional itu bisa 8,3 kali. Nah, apakah ini udah top performanya gitu ya? Nah, kita juga belum punya standar yang ini gitu ya. Apakah ini memang udah optimal ya? Nah, kemudian apa namanya? Pengembangan organisasi LF ini untuk mengikuti standar-standar tata kelola, compliance, transparansi, digitalisasi tadi gitu ya. Karena tuntutan kemudahan bertransaksi gitu ya. Dan juga kebutuhan untuk kaji dampak gitu ya. Impact-nya, untuk mengukur impact-nya gitu ya. Nah, itu juga investasi yang cenderung mahal. Disadari atau tidak gitu ya, kan ngasih semacam kayak akhirnya menuntut LFI itu punya sebuah threshold tertentu yang harus dipenuhi ya dari sisi volume pengumpulannya. Karena volume pengumpulan ini nanti akan dari situ kan nanti akan dapat biaya operasional dari LFI-nya itu sendiri. Nah, ini sebagai ilustrasi aja, misalkan proses audit harus terpisah antara yayasan dan OPZ ya, atau organisasi wakafnya gitu ya. Dan kemudian lain-lain gitu ya. Kemudian nazir wakaf gitu ya, misalkan harus menjamin kelestarian modalnya gitu ya. Nah, ini juga kan ada pressure tersendiri ya bagi ini ya. Nah, kemudian biaya operasional dalam hal sosialisasi seringkali tinggi itu ya. Karena LFI harus mensosialisasi layaknya perusahaan komersial gitu ya, dan memanfaatkan apa-apa yang biasa dimanfaatkan oleh perusahaan komersial ya, walaupun mungkin dapat ada diskon atau apapun, tapi yang jelas kemasifan dan kemudian tingkat ininya mirip gitu ya dengan komersial ya. Nah, angka-angka tersebut gitu ya, teman secara kondisi mikroekonomis dari LFI sendiri gitu ya. Nah, itu nanti akan menentukan gitu ya. Tadi termasuk di dalamnya itu adalah misalkan kesejahteraan para amilnya sendiri gitu ya. Pertanyaan masalah apa amil sejahtera atau tidak gitu ya. Nah, itu juga debatable, memang harus, tapi tetap harus ada ukurannya gitu ya. Karena kesejahteraan itu sendiri kalau dalam konteks nilai-nilai Islam sendiri gitu ya, itu kan bukan berarti seseorang tuh kaya dengan penguasaan sumber daya ekonomi yang banyak, itulah yang sukses atau itulah yang disebut kaya, itu yang disebut sejahtera. Kan tidak begitu. Ya, di ayat berikutnya dari ayat riba itu yang tentang innalladzina amanu wa amilus sholihat wa aqimus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kunci dari kesejahteraan itu sendiri itu adalah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau orang udah sampai pada posisi itu, terlepas dia menguasai sumber daya ekonomi yang banyak atau sedikit, cukup gitu. Ya. Sedikit juga dibilang susah juga dibilang begitu, karena yang intinya cukup buat dia untuk ini. Dan kemudian dia udah tidak punya rasa takut dan rasa sedih lagi gitu. Nah, itulah standar kesejahteraan. Gitu. Jadi
memang ada beberapa profesi itu atau posisi-posisi tertentu yang memang menghasilkan duit yang sumber daya ekonomi yang cukup besar, tapi ada juga ya, peran-peran kontribusi tertentu di dalam masyarakat itu yang mungkin tidak terlalu lukratif ya, secara penghasilan ekonominya ya. Tapi itu nanti setiap orang pun ternyata kan punya preferensi terhadap resiko itu berbeda-beda gitu ya. Nah, itu juga akhirnya akan mendistribusi manusia itu pada pekerjaannya masing-masing. Nah, gitu. Dan banyak orang yang yang memang memilih jadi ASN misalkan karena mungkin dia merasa saya nggak tahan stressfulnya menjadi pengusaha gitu ya. Nah, oke lah nggak apa-apa saya dapat sedikit normal gitu ya. Artinya saya tetap bisa hidup wajar gitu, saya bisa beribadah, saya bisa ini. Memang saya tidak bisa punya luxury yang seperti pengusaha-pengusaha sukses. Gitu. Nah, tapi dia sudah cukup ya. Nah, yang penting kan masing-masing dari profesi-profesi ini menjalankan ini hal-hal yang baik gitu ya, yang tidak melanggar aturan, yang tidak melanggar sesuatu yang dilarang gitu. Mengerjakan hal itu. Nah, itu maka ini ininya nanti tidak ukurannya memang tidak ada ukuran yang absolut gitu. Ya, karena tadi masing-masing orang akan ini. Nah, cuma hanya saja kalau misalkan seseorang ada satu pihak gitu ya berhasil melakukan sesuatu fraud gitu ya dan kemudian bisa lepas dari jeratan-jeratan hukum, jeratan-jeratan akibatnya gitu. Nah, itu nanti akan mengundang yang lain juga akhirnya untuk ikutan dan akhirnya tersebarlah perilaku-perilaku korup itu. Gitu. Nah, selama perilaku-perilaku korup itu bisa diinikan, maka logikanya gitu ya, distribusi manusia ke berbagai macam profesi dengan berbagai macam potensi kemakmurannya itu mestinya tidak terlalu jadi masalah besar karena di dalam Islam sendiri juga tidak masyarakat Islam bukan semua masyarakatnya yang kaya gitu. Tapi spektrumnya tetap seperti ini, ada yang kaya sekali, ada yang agak kaya, ada yang biasa-biasa saja, kemudian ada yang miskin gitu. Tetap ada yang miskin gitu. Karena itulah ada proses infak, ada proses ini. Nah, kira-kira itu ya. Jadi LFI ini walaupun statusnya nirlaba gitu, ternyata harus mampu menghasilkan surplus. Ini secara mekanistik ya. Secara mekanistiknya begitu, harus menghasilkan surplus dan sumber daya organisasinya itu harus dikelola secara efisien gitu ya. Secara ini agak bisa mempertahankan dan mengembangkan layanannya karena proses pengembangan organisasi itu ya harus ada resource baru yang harus ditambahkan. Nah, mungkin nanti Syekhuna Ustaz Imam gitu ya, Syekhul Wakaf gitu, kemudian ada headmaster sekolah Amil nih, nah gitu ya. Nah, itu bisa menginikan lebih lanjut, diskusi yang lebih lanjut untuk terkait masalah yang lebih spesifik di wakaf, yang lebih spesifik di pengembangan skill set Amil dan seterusnya itu tuh itu kan juga proses yang cukup mahal ya. Nah, ini bagaimana supaya organisasi LFI ini itu dia tidak termarginalisasi, tapi dia juga menjadi sasaran bagi orang-orang tertentu, orang yang punya interest di sociopreneur segala macam. Ini masih memang sebagai salah satu institusi pilihan, bukan institusi yang daripada nggak dapat gitu, ya, daripada nggak punya kerjaan gitu ya. Tidak seperti itu, tapi memang institusi pilihan yang memang orang mau berkiprah di situ. Dan dia tidak mengkhawatirkan ininya, tidak mengkhawatirkan secara kesejahteraannya karena memang dia bakal punya keluarga dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, ini memang harus jadi diskusi kita yang agak lebih banyak. Mungkin sampai situ Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan jazaa untuk materi kita pertama ya. Dr. Adil Hakim ya, alhamdulillah ya. Saya yakin peserta sudah menyimak gitu ya dan mendapatkan banyak pengetahuan, apalagi basisnya data ya. Jadi data-data yang disampaikan mulai dari
potensi gitu ya, dan sampai kepada apa saja yang kira-kira perlu dilakukan ke depannya ya. Mulai dari tadi saya lihat potensi, kemudian potensi di eksternal ya, kondisi masyarakat gitu ya, gap antara potensi dan realisasi, kemudian sikap donatur gitu ya, kemudian sikap mustahik gitu ya, sampai kondisi-kondisi internal memang harus segera diatasi oleh lembaga yang sifatnya nirlaba tapi harus bisa mempertahankan operasional yang harus diamankan gitu ya. Makasih sekali lagi kami ucapkan Pak Adil Hakim ya. Kita lanjut ke pemateri berikutnya ya. Kesempatan ya kita berikan kepada Pak Imam Nur Aziz dulu ya. Saya izin Mas Amir ya, agar nanti ini bisa dapat nih benang merahnya ya, cerita besar, kemudian nanti wakaf, kemudian nanti zakat. Nah, ini komplit nanti bahasan kita pada hari ini. Sebelum itu saya izin sapa dulu Pak Imam Nur Aziz. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini semangat sekali. Salam kenal Pak Imam ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini juga bisa memberikan semangat baru bagi nazir-nazir wakaf ya, terkait dengan tantangan kita ke depannya. Untuk waktu dan tempat, Pak Imam kami persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apakah suara saya terdengar baik, clear? Dengar jelas, clear. Dengar Ustaz. Baik. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tentunya pada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu juga patut bersyukur masih diberikan kesempatan dalam satu kesempatan untuk mengembangkan ya, memajukan ekosistem filantropi Islam dan khususnya pengembangan wakaf ya, termasuk karena tidak seluruh umat Islam, bahkan tidak seluruh ya katakanlah orang-orang mukmin diberikan kesempatan untuk bersama memajukan wakaf ini ya. Saya juga sama seperti tadi Pak Nana, Direktur IZI, bahwa ini juga masih dalam perjalanan sebetulnya ke Kemenak, dan saya izin nanti off camera dan menyampaikan sedikit ya yang sharing lah yang sudah sebetulnya sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Adril tadi, luar biasa, dan mungkin nanti kita saling belajar dan saling bertanya, boleh ya, saling sharing. Tapi saya karena menggunakan handphone mohon dibantu menyiapkan yang sudah saya kirimkan ke panitia. Baik. Terlihat Pak. Iya. Jadi ya sebetulnya Bapak Ibu sekalian, persoalan utama wakaf ini adalah ya sudah dibicarakan, disampaikan, dan sudah begitu cukup jelas tadi yang Pak Adril presentasikan, dan saya mengapresiasi Pak Adril, subhanallah ya, dan volume ke-25 pembicaraan kita ini tentunya ya berarti sudah cukup banyak yang kita sudah bincangkan dan lakukan. Sehingga kalau boleh disimpulkan menurut saya persoalan utama wakaf ini
di samping tadi juga sudah disampaikan Pak Nana ya, kemudian Pak Adril, adalah bagaimana ya mendekatkan antara potensi yang sedemikian besar itu ya dengan pencapaian yang ada gitu. Jadi dengan realisasinya atau aktualisasinya. Dan ini memang jalan panjang yang mungkin sunyi prosesnya. Mungkin tidak banyak yang hingar-bingar membantu ya, sebagaimana dalam media sosial yang selalu kita ikuti ya. Jadi insya Allah kita lah orang-orang yang terpilih ya. Karena sedemikian besar potensi itu, ternyata capaian atau realisasinya masih sangat sedikit. Tadi disampaikan oleh Pak Adril, untuk zakat aja baru berapa persen tadi ya. Mungkin juga demikian wakaf, terutama wakaf uang. Dari 188 triliun per tahun, kalau saja 5% masyarakat kalangan menengah ya, bukan atas ya, menengah saja, dari 5% berwakaf uang 100.000 rupiah, maka akan terkumpul kurang lebih 188 triliun. Sementara ini sampai akhir 2024, kalau tadi disampaikan 2,3 triliun, maka kalau nggak salah sudah sampai 3 triliun. Itu pun masih jauh ya kan dari pencapaian target ya, potensi yang 180 triliun. Jadi kita akan bicara mungkin next halaman kedua ya. Kita akan bicara bagaimana sih tantangan dan peluangnya ya. Dan peluang, kalau ada tantangan tentu ada peluang. Ini sudah disampaikan tadi oleh Pak Adril ya, luar biasa ininya, deskripsinya cukup clear ya. Saya hanya meng-highlight lagi bahwa potensi ini sedemikian sangat besar sehingga dibutuhkan upaya atau luar biasa begitu ya. Gerakan Nasional Wakaf Uang ini sudah berkali-kali disampaikan, di launching sejak zaman SBY ya. Sejak zaman SBY, Jokowi sejak zaman SBY ya, betul itu. Karena undang-undang wakaf sendiri kan 2004 ya, nomor 41 tahun 2004, tetapi pendirian BWI adalah tahun 2007, periode pertama. Ya, alhamdulillah saya sempat bersama Prof. M. Nuh dan teman-teman menjabat sebagai pengurus pada periode ketiga ya, periode ketiga. Dan tenur atau term khidmat atau pelayanannya setiap periode itu cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun, sangat pendek ya, sangat pendek, sehingga baru saja kita beradaptasi, mungkin baru mulai menekuni program ya, kegiatan, kemudian berakhir. Nah, saat itulah muncul produk wakaf yang disebut sukuk, yang disebut CWLS ya, Cash Wakaf Link Sukuk. Nah, ini merupakan satu inovasi ya, satu terobosan, karena wakaf selama ini dianggap atau sering dipersepsi sebagaimana awam diketahui adalah 3M, yakni masjid atau madrasah dan makam. Nah, disinilah ya kan memang data-data yang kita terima menunjukkan 3M itu ya banyak sekali. Saya sering mengajak ya para pegiat wakaf, para aktivis filantropi juga, bahwa seharusnya wakaf ini juga didekatkan dengan entrepreneur, dengan bisnis, dengan pengusaha, sehingga 3M itu ya harus kita boleh maknai sebagai money make money gitu.
Nah, itulah kenapa wakaf nukut atau cash wakaf bisa menjadi terobosan yang cukup menarik ya, yang inovatif gitu. Dan juga memberikan dampak tentunya ya kepada filantropi Islam khususnya para nazir nih. Alhamdulillah ini sudah kita mulai pada periode ketiga pengurus BWI saat itu dan diakui IMF ya, International Monetary Fund, waktu di launching di Bali ya. Dan alhamdulillah sekarang dari mulai satu perguruan tinggi dana abadi dikelola, kemudian sekarang sudah sampai 3 universitas dan institut atau kejuruan ya apa, jadi 6 universitas yang sudah mengelola wakaf uang ini, dan di luar itu juga sudah mulai nazir-nazir wakaf uang ada di situ kurang lebih berapa 448 ya lembaga. Tentunya ini semuanya berkontribusi, termasuk para hadirin semua yang pada siang hari ini mudah-mudahan terus ya kita terlibat aktif dalam memajukan perwakafan Indonesia. Nah, kalau dulu metode yang sangat katakanlah lama adalah dengan cara-cara monopoli ya gitu. Mungkin dalam arti bagaimana kita ingin memajukan perwakafan tidak harus 1-2 pihak. Nah, kemudian berkembanglah kompetisi ya, kemudian ada ide kolaborasi ya. Kolaborasi mencari titik-titik lemah dan titik-titik kuat untuk menciptakan sinergi antar para nazir misalnya kalau di wakaf ini. Tetapi itu pun sekarang dirasa ada cara lain yang lebih maju lagi, lebih diharapkan mampu ya, ini ekosistem. Nah, oleh karena itu yang kami tampilkan di overview wakaf ini adalah belum sebetulnya merupakan kolaborasi, tetapi juga belum juga kita berharap ini akan terjadi ekosistem yang ini terus berkembang sehingga 3M tadi tidak hanya madrasah ya tadi, kemudian masjid atau makam, tetapi juga berkaitan dengan money make money gitu. Karena dengan diberikan sukuk, alhamdulillah sampai mendapatkan imbal hasil ya 6 sampai 6,5% ya maksimum. Nah, dan tidak dikenai pajak gitu. Ini sesuatu yang sebetulnya peluang juga jadinya gitu. Mungkin halaman kedua ya. Halaman kedua bisa dibantu. Halaman ketiga maksudnya, halaman setelah ini. Jadi bagaimana Badan Wakaf Indonesia sebagai salah satu leading ya sektor yang bertanggung jawab menurut saya untuk memajukan perwakafan ini tentu harus mengajak ekosistem ya, ekosistem terutama 5 ya, biasanya yang saya sering sebutkan adalah 5 atau pentahelik. Yang pertama adalah government ya, tentunya pemerintah, Kementerian Agama. Alhamdulillah dengan Bank Indonesia ya kita sangat aktif ya, kemudian juga dengan KNEKS ya, kemudian dengan Kementerian Keuangan dan seterusnya ya. Dan sampai hari ini produk CWLS atau sukuk wakaf ini sudah berkembang ya, ada retail ya, ada SWR sukuk wakaf retail 1, 2, dan ini akan terus mudah-mudahan dengan kerjasama ekosistem yang dikembangkan akan lebih banyak lagi produk-produk yang lebih inovatif ya. Dan yang kedua setelah government tentunya adalah private sector dengan kalangan perusahaan, dengan kalangan BUMN, kalangan pengusaha, bisnismen dan sebagainya. Alhamdulillah mulai juga sudah ada ya wakaf saham yang ini pada periode kami juga periode waktu di BWI sudah di launching oleh Prof Nuh di BEI di IDX ya, bahwa saham ini juga bisa menjadi bagian dari ekosistem wakaf ya, wakaf saham ini.
Nah, mungkin ke depan juga karena banyak sekarang ini teman-teman Gen Z atau milenial melakukan bisnis ya yang kita kenal dengan misalnya dengan kripto misalnya gitu. Kita tidak harus langsung masuk dalam arti menghalalkan kripto, tidak begitu, tetapi kita meliterasikan dulu apakah ya sekarang ini kalau tidak salah Gen Z atau pemain yang engage yang terlibat di dalam kripto itu udah 25 juta ya, dan mereka 24 hours ya, 24 jam itu, jadi nggak ada berhentinya seperti kalau di saham konvensional kan 8 to 5 ya, yang tutup setelah itu ya, bahkan sebelum itu banyak banyak keterbatasan. Tetapi dengan adanya misalnya tantangan ke depan ini adalah dengan generasi milenial dan Gen Z, ya mungkin dengan adanya berkembang sekali ya pasar kripto yang ada di Indonesia, maka ke depan bisa saja mulai dipikirkan misalnya karena mereka memiliki harta benda, bisakah misalnya berwakaf uang gitu juga melalui misalnya kripto misalnya begitu. Nah, juga aset mereka ini juga banyak yang boleh kita bincangkan ke depan seperti apa tantangannya. Itu sekedar ini saya tiba-tiba katakanlah yang ramai gitu. Nah, soal misalnya tanah wakaf ini yang tadi ditampilkan kan banyak sekali tanah wakaf ini. Dan sampai hampir 450.000 lokasi ya, dan besarnya sudah 57.000 hektar gitu. Nah, bisakah misalnya ini lagi rame laut di atas laut ada HGB gitu. Tidak mustahil ya kita perbincangkan, kita katakanlah kita coba diskusikan misalnya inovasi, bisakah gitu agar para bisnismen juga tertarik dengan tanah-tanah wakaf, maka di atas tanah wakaf terutama yang strategis yang tempatnya juga asetnya mahal itu diberikan HGB misalnya. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya bisa menjadi terobosan Pak Adril yang boleh kita jadikan, apakah perlu kayak pembahasan yang sampai ke DPR bahkan naskah akademiknya, karena di kalangan perbankan ketiadaan aspek legalitas yang menarik ya di atas tanah wakaf ini menjadi salah satu tantangan para pebisnis atau investor untuk masuk ke dalam ekosistem wakaf gitu. Jadi kalau ada HGB misalnya 30 tahun, 60 tahun atau nanti bisa diusulkan, maka akan menarik sekali gitu di atas tanah wakaf ini. Perbankan juga bisa boleh menginvestasikan dananya atau masuk dananya kepada para pebisnis yang ingin memajukan perwakafan ya di Indonesia misalnya gitu. Nah, saya dengar di luar ini sudah mulai ada dan sudah berjalan di atas tanah wakaf ini ada kejelasan ya, kejelasan bisa sebagai bagian dari misalnya garansi atau kolateral. Itu contoh-contoh yang saya tidak mengatakan harus begitu, tetapi inovasi seperti ini dan kolaborasi seperti ini, ekosistem seperti itu perlu kita coba gitu. Ya, kembali tadi yang kedua adalah swasta, yang ketiga adalah research think tank organization termasuk IZI ini dan juga university. Mereka memiliki banyak kemampuan untuk bisa melakukan katakanlah penyelidikan, investigasi, bahkan risetnya yang lebih lebih kekinian agar produk-produk wakaf dan bagaimana nanti ekosistemnya dibangun ini bekerja sama dengan para akademisi ya, dengan universitas dan berbagai riset think tank. Yang keempat tentunya dengan civil society ya, dengan kalangan ormas, dengan seperti perkumpulan ANI, Asosiasi Nazir Indonesia ya, dan juga tentunya banyak ormas lain yang perlu kita libatkan. Dan yang terakhir
saya yakin media ini masih belum banyak yang katakanlah pro atau mendukung sepenuhnya tentang ide-ide menciptakan kemajuan di ekosistem wakaf ini atau filantropi. Kita perlu ajak media ini. Mudah-mudahan bisa menjangkau lebih banyak karena literasi tentang wakaf ini, literasi tentang filantropi ini masih sangat jauh dari ideal. Ya, salah satu contoh lah, coba sebutkan iklan wakaf gitu yang bisa benar-benar menggerakkan audiens atau target donatur atau sponsor atau gitu. Ini sangat jarang. Yang ada kemarin ada film wakaf tapi horor gitu, misalnya gitu. Nah, ya, literasi yang benar-benar serius, yang bagus dibuat untuk filantropi, khususnya filantropi Islam atau wakaf dan zakat dan sebagainya. Mungkin kalau zakat lumayan banyak, tapi wakaf masih sedikit. Ini apa? Siapa yang bisa membantu ini? Bukan literasi yang lebih baik. Karena kalau tidak dengan literasi, maka tidak akan berubah gitu. Yang kemudian yang berikutnya adalah nazir, kapasitas nazir. Saya ingin cerita bahwa nazir ini paling tidak ada 4 kalau yang sederhana ya. Mereka ini yang memiliki harta benda wakaf, tetapi tidak strategis atau belum besar hartanya, tetapi juga mereka tidak memiliki kemampuan mengembangkan, memproduktifkan harta benda wakaf ini. Nah, ini memang masih banyak. Yang kedua, mereka memiliki harta benda wakaf yang strategis, yang baik, tetapi tidak memiliki kemampuan atau capability untuk memproduktifkan. Ya, sehingga ini juga masih belum ideal. Nah, sebaliknya juga ada yang memiliki kemampuan ideal, tapi tidak memiliki harta benda wakaf yang mencukupi, yang strategis, yang bagus, yang besar gitu misalnya. Nah, sehingga juga terbatas juga. Nah, ini bagian besar juga ada yang ini kita kan yang benar-benar memiliki kemampuan manajerial, ya profesional sebagai nazir, tetapi memiliki harta benda yang strategik, yang bagus. Nah, inilah kolaborasi dari yang nazir yang belum memiliki harta benda strategis, bagaimana bisa bekerja sama yang tadi yang memiliki tetapi tidak atau belum memiliki kemampuan manajerial profesional yang dipercaya. Nah, inilah forum-forum seperti ini kita perlu buat nanti ke depan bagaimana pemetaannya sehingga terjalin kolaborasi yang ideal begitu. Lanjut mungkin tadi ya, bagaimana potensi yang besar itu bisa dijadikan realisasi. Inilah salah satu peluangnya ya bagaimana peningkatkan kesadaran masyarakat literasi tadi. Betul ya, karena kalau tidak dengan campaign maka kita tidak bisa mengajak mereka melakukan ya action gitu. Kenapa? Karena memang apa itu nazir belum paham ya bahkan bagaimana cara berwakaf apalagi. Jadi indeks literasi wakaf di kita meskipun negara muslim terbesar di dunia tetapi masih rendah indeks literasi wakaf kita gitu. Kemudian bagaimana kelembagaan program yang inovatif juga bekerja sama dengan pemerintah dan melibatkan teknologi. Ya alhamdulillah beberapa use case sekarang sudah mulai ada menggunakan teknologi sehingga donor atau wakif itu mengetahui secara real time ya bahwa dana wakafnya sudah diterima dan akan misalnya kalau dana temporer wakafnya ini wakaf muakat akan dikembalikan kapan gitu dan ada sertifikatnya gitu dan melalui teknologi informasi ya, seperti ya blockchain salah satunya ya teknologi ini teknologinya ya ini bisa sangat membantu ya bagaimana inovasi-inovasi itu terjadi tidak hanya saat fundraising tetapi saat terjadi managing. Oh ini dananya sudah dikelola, oh sedang dikelola dan menghasilkan.
Nah, kemudian mendistribusikan manfaat dari wakaf itu terlaporkan dengan baik ya, dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, jadi tugas nazir kan 3 sebetulnya, bagaimana mengamankan aset wakaf ya sehingga itu aman. Yang kedua adalah produktifkan sehingga ada manfaat, ada kelebihan, ada value, ada nilai yang dihasilkan, dan terakhir adalah mendistribusikan manfaat atau nilai itu, manfaatnya itu kepada namanya beneficiaries atau mauquf alaih. Nah, 3 tugas ini tentunya dengan teknologi informasi insya Allah sangat mungkin ya, dan harus selalu kita dorong agar use case ini semakin banyak ya. Alhamdulillah sudah mulai ada use case ini. Baik, berikutnya tantangannya apa nih? Tantangannya mungkin ini slide terakhir ya. Udah. Ini. Oke, saya rasa ya bagaimana standarisasi nazir. Nah, ini yang akan kita bicarakan juga oleh Kemenak siang ini sampai sore. Kemudian ada penguatan ya human relation, pengawasan perekrutan, dan imbalan yang memadai tentunya. Tadi yang diusulkan Pak Nana ya, luar biasa. Ini ke depan memang harusnya seperti itu. Saya dengar dulu nazir atau mutawali atau yang dipercaya mengelola wakaf zaman khalifah itu duduknya di sebelah khalifah dulu gitu ya, yang berarti dia seperti yang bendaharanya yang dipercaya ya, agar tanah-tanah wakaf di kekhalifahan itu benar-benar menghasilkan, benar-benar menjadi sesuatu yang katakanlah menjadi masukan gitu untuk membiayai ya, membiayai operasional hasilnya ya, maksudnya di kekhalifahan mulai yang kita lihat yang zaman Utsmani di Turki lah ya, itu seperti itu cerita-cerita itu. Ketika terjadi krisis ya, krisis keuangan, krisis di Turki sehingga orang berekonomi sulit, maka muncul dari Sultan Bayazid itu ya. Sultan Bayazid itu membuat The Bazaar gitu yang memberikan wakaf kepada para pebisnis untuk membuka dagangan, membuka ekonominya di pasar itu di Turki disebut The Bazaar. Sampai sekarang ini menjadi daerah yang sangat ramai, dan ini menjadi turis destination juga. Dan orang-orang yang berdagang tidak hanya orang Muslim ya, tidak hanya orang Muslim tapi bahkan orang Yahudi dan orang Kristen itu juga diberikan manfaat yang sama gitu. Dan juga tentunya sampai ada imarat ya, bagaimana menjadi solusi untuk orang-orang yang tidak bisa makan, tidak bisa makan gitu ya, bisa makan gratis gitu ya. Nah, ini adalah sudah pernah terjadi gitu, dan itu terputus ya, sejarah itu terputus, success story itu terputus dengan berbagai proses yang panjang gitu ya. Dan kita ingin kembali merajut, membangun kembali kejayaan itu ya, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian ini bagian dari bagaimana kita ingin bangkit berproses ya. Dan ini sempat ramai nih, apakah MBG bisa dari dana zakat, nah, kemudian ada berkembang dari wakaf. Nah, ini paling tidak ada pertanyaan seperti itu sudah mulai bagus ya. Ada peran-peran yang kita boleh literasikan gitu. Orang menjadi tahu, oh ada siapa sih yang ngelola wakaf, disebutin nazir dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan ini tantangan kita ya. Yang pertama adalah ini literasi kita harus kita tingkatkan juga ya. Kemudian bagaimana mengkreasikan produk-produk wakaf yang inovatif, dan setelah itu mengkonversi atau mengakuisisi bagaimana tidak hanya produknya itu hanya kecil tetapi juga besar ya, berdampak itu ya, dilakukan konversi, dan kemudian kompetensi nazir ditingkatkan, dan terakhir adalah comply ya, bagaimana itu semua sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang ada. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik untuk kita bisa berdiskusi
dan menjadi bagian dari manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasad ya. Ini kalau apa namanya praktisi yang ngomong sih memang luar biasa gitu ya. Jadi jangan sampai wakaf itu ya terfokus hanya pada 3M gitu ya. Kalau bisa tambah satu lagi, 1M lagi. Money make money ya, ini sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa ke depan ya pengelolaan wakaf itu bisa betul produktif dan memberikan manfaat bagi umat ya lewat hasil-hasil yang sudah dikelola ya. Terima kasih kami ucapkan pada Ustadz Imam Nur Aziz ya sudah menyampaikan materi tentang wakaf ya. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pemantik ya bagi peserta untuk diskusi lebih panjang ya. Tadi sudah ada beberapa yang saya izin bertanya untuk disimpan terlebih dahulu ya. Insya Allah nanti di akhir sesi kita akan menyiapkan waktu untuk sesi diskusi pertanyaan. Baik, kita keempat kita ya, ini ada Bung Amir ya. Saya izin sapa dulu ya. Assalamualaikum Bung Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, ini udah siap Bung untuk menyampaikan materi berikutnya ya. Insya Allah Di siap. materi keempat ya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan pada Bung Amir. Terima kasih. Silakan. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Mas Daud, teman-teman semuanya yang hadir, mudah-mudahan selalu berlimpah berkah dimanapun berada, dan apapun jabatannya, apapun posisinya. Saya izin memberi judul sharing kali ini dengan zakat jembatan peradaban. Tidak hanya sampai dengan dana sosial saja. Ini mungkin menjadi pertanyaan kenapa dana sosial ya. Ini kita coba trial di pengantar ya. Ini yang sedang ramai isu belakangan kan, di mana zakat ini ada Pak Ketua DPD ya yang mengusulkan di mana zakat adalah bisa untuk berpeluang nih untuk menarik nih gitu zakat buat MBG gitu ya. Nah, dihantamlah sama Ketua MUI bahwa nggak sepakat kalau zakat dipakai, ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat, dan seterusnya. Ini teman-teman selalu ada peluang berpikir positif, tapi juga negatif, dan saya selalu, bukan selalu, saya mencoba mikir skeptis gitu ya, di mana zakat hari ini barangkali hanya baru diposisikan di tataran negara itu sebagai komoditas. Meskipun sisi positifnya alhamdulillah zakat mulai dilihat nih, mulai ramai di nasional, tapi kita coba ambil skeptisnya gitu, hanya komoditas. Kenapa komoditas? Karena cuma 10 triliun. Tadi kata Pak Adril hanya 8 triliun gitu ya. 2023, 2024 Basnas update 10 triliun yang on balance sheet. Off balance sheet oke lah 30 triliun ya. Tapi realisasinya hanya 10 triliun. Nah, ini dibandingkan dana MBG itu sendiri yang 71 triliun, ini bukan apa-apanya gitu ya. Nah, buat apa cuma 10 triliun gitu, setahun lagi. Nah, ini kan menarik untuk kita bahas ya. Tapi pertanyaannya apakah iya zakat hanya sebagai komoditas? Lalu yang kedua teman-teman, ini ada satu dokumen yang juga menarik untuk dipelajari ya. Barangkali tadi sempat di-mention yaitu MAXI ya, Master Plan Ekonomi Syariah Nasional 2024-2029 yang digagas oleh KNEKS tahun lalu ini ya. Tahun lalu atau 2 tahun lalu saya lupa. Di mana positioning zakat di sini adalah untuk mengatur di sini ya zakat ya. Membantu mengatur stabilitas ekonomi dan juga posisinya adalah sebagai dana sosial syariah. Ini yang tadi saya sebut positioning zakat di tatanan negara itu hanya quote and quote ya, hanya sebagai dana sosial syariah saja. Ya, saja. Jadi dalam tanda kutip. Nah, pertanyaan lagi, apakah iya zakat itu sebenarnya hanya sebagai dana sosial syariah saja, dana sosial saja? Nah, ini terus kami coba tanyakan terus gitu ya di Sekolah Amil Indonesia, dan kami coba pelajari gitu ya di berbagai sumber. Tapi ini juga definisi menarik juga, teman-teman pernah nge-search nggak Amil itu apa? Ini kita coba search kemarin ya di KBBI ya, teman-teman bisa search juga Amil adalah gitu ya. Nah, ternyata di KBBI sendiri definisi yang muncul adalah Amil adalah pembantu tidak tetap pada kantor urusan agama dalam hal pernikahan ya, dan hal-hal yang berkenaan dengan apa nih, haji ya, urusan agama. Nah, memang di tataran negara Amil itu masih ada beberapa definisi. Itulah kenapa kami ya kolaborasi dengan Kemenak
Dan Syarikat Amil Indonesia ini sedang menyusun naskah akademik sehingga profesi amil ini lebih diakui di tataran negara. Jadi ke depan tuh teman-teman yang amil zakat tuh ada di KTP tuh amil begitu, bukan hari ini apa pegawai swasta ya. Nah ini masih kita coba kawal terus gitu ya. Nah insya Allah akhir bulan ini kita ketemuan, draftnya sedang disusun. Tapi lagi-lagi di tataran negara teman-teman, karena definisinya begini bisa kita katakan bisa jadi amil mungkin belum begitu dilihat-lihat banget gitu ya, apalagi potensinya realisasinya hanya 10 triliun gitu ya. Nah, maka kami mencari ke sebaik jadi kita bertanya ya, jadi gimana yang benar positioning zakat itu seperti apa, amil itu seperti apa? Maka kita mencari ke sebaik-baik sumber begitu ya, sebaik-baik sumber untuk kita pelajari yaitu Quran dan hadis. Meskipun kita coba pelajari baru sempat Qurannya. Nah ini barangkali ada yang pernah tahu nggak teman-teman, cari gitu ya. Kita sebagai amil zakat atau yang bukan amil zakat, barangkali ada kawan-kawan dari Kemenak daerah atau Basnas gitu ya. Ada yang pernah tahu nggak amil zakat atau zakat itu tersurat dan tersirat di berapa ayat yang menyebutkan zakat dan amil zakat? Ada yang pernah tahu? Nah ini karena waktu ya, saya percepat saja lah ya. Mudah-mudahan cukup interaktif. Tapi ternyata kita temukan ada 33 ayat ya teman-teman. 33 ayat dan 462 hadis yang tersurat dan tersirat menyebutkan tentang zakat. Nah, kenapa kita cari tahu ini? Karena kita harus cari tahu apakah iya zakat itu positioningnya hanya dana sosial syariah, hanya komoditas, apakah amil itu hanya seperti itu saja. Maka kita cari amanah Allah Subhanahu wa taala terhadap zakat lewat Quran itu apa? Nah, kita cari tahu kemarin di 33 ayat ini. Nah, kita coba bedah tadabburi. Nah, ini 33 ayatnya ya, teman-teman ya. Nanti bisa kajian terpisah satu-satu, mungkin kita bedah bareng Ustadz Oni misalnya gitu ya. Ayat yang mengandung zakatnya ada 33. Nah, dari 33 ini kami temukan ada kurang lebih 61 amanah. Definisi ya. Jadi dari 33 ayat ada 61 definisi atau amanah dari Allah tentang zakat ini untuk apa sih? Ada 61 amanah, teman-teman. Nah, ini barangkali teman-teman sebagian juga sudah pernah mendengar semuanya ya. Ada yang menyucikan hati, melipat gandakan harta, dan seterusnya ya, teman-teman. Nah, kita dari 61 ini kami coba telaah lagi dan bagi lagi. Nah, ternyata ketemulah ya 42 definisi atau ada 42 amanah dari Allah tentang zakat ini adalah untuk kemuliaan atau untuk keutamaan yang berzakat itu sendiri, ya. Jadi untuk menyucikan hati, bentuk rasa syukur, salah satu rukun gitu ya, tanggung jawab, kewajiban dan seterusnya, ada 42. Ada 42 amanah atau keutamaan zakat di 33 ayat tadi untuk diri sendiri, untuk yang berzakat. Tapi yang menariknya, yang mungkin agak jarang dibahas, teman-teman, adalah 19 amanahnya itu membahas tentang membangun masyarakat, bahasanya ya, membangun masyarakat, atau kami bahasakan sebagai membangun peradaban, ya. Nah, tiga ayat diantaranya adalah Baqarah 177 gitu ya, Al-Hajj 41 dan Al-Hasr ayat 7 gitu ya, di mana zakat ini positioningnya adalah untuk membangun peradaban. Ini juga diperkuat teman-teman, diperkuat dengan satu hadis yang ini juga perlu kita bahas, adalah az-zakatu kontratul Islam atau Tabrani. Rasulullah bilang bahwa zakat itu adalah jembatan Islam, ya, jembatan peradaban Islam dari yang tidak mampu menjadi dari yang mampu ke yang tidak mampu, dari jembatan peradaban yang hari ini mungkin belum kita damba-dambakan menuju peradaban yang kita damba-dambakan. Jadi amanah zakat itu sendiri adalah membangun peradaban, divalidasi oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Dan artinya teman-teman, ini sekaligus melengkapi definisi amil, kita bukan hanya pengelola dana, ya. Ini saya nggak tahu ya, ini mungkin wakaf positioningnya mungkin kalau zakat adalah jembatan, wakaf itu apa misalnya, adalah jalan misalnya gitu ya. Nah, saya nggak tahu, ini baru zakat dulu nih yang kita pelajari ya. Kalau zakat yang kami pelajari, zakat itu adalah jembatan peradaban Islam. Ya, maka amil itu bukan hanya pengelola dana, maka amil itu adalah penggerak peradaban. Nah, ketika definisi ini kita sepakati, dan memang harus kita sepakati, maka ini satu himbauan yang mungkin saya coba dorong adalah jangan hanya menarget penghimpunan. Ini sangat remeh sekali menurut saya, menarget penghimpunan itu, gitu ya. Apa namanya? Yang kita target adalah apa ya? Peradaban seperti apa yang mau kita bangun melalui dana zakat. Ya, maka penghimpunan akan mengikuti itu. Harusnya ketika paradigmanya seperti ini.
Nah, ini pertanyaannya adalah peradaban yang seperti apa, kan gitu ya teman-teman ya. Lalu peradaban yang seperti apa yang perlu kita bangun? Lembaga zakat banyak nih, cuma 10 triliun lagi, bikin peradaban seperti apa cuma 10 triliun misalnya gitu ya teman-teman ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah dikerjakan oleh ini sudah sangat banyak contohnya ketika kita belajar siroh ya, siroh zaman Abbasiyah di mana Harun ar-Rasyid dilanjutkan Al-Ma'mun, siroh zakat di generasi berikutnya ya dan seterusnya, dan ini sudah banyak. Dan hari ini yang lembaga zakat lakukan juga sebenarnya sedang membangun peradaban, cuma belum terintegrasi saja peradabannya ini. Ada peradaban IZI, ada peradaban DD, ada peradaban RZ, peradaban Basnas dan seterusnya, gitu ya. Nah ini yang perlu kita pertanyakan. Nah, peradaban zakat seperti apa yang mau kita bangun, ya? Nah ini peradaban model IZI nih ya. IZI kan membangun peradaban dengan model solusi pendekatan ekonomi pertanian nih, smart farm, gitu ya. Ada juga Harfa dengan membangun peradaban dengan model solusi pendekatan kesehatan. Oke, ada dan juga ini contoh ya, maksudnya yang melakukan nggak hanya Harfa dan IZI, yang lain juga, ini contoh saja. Ini apa ya, BEM Brilian ya, model solusi pendidikan, zakat untuk pendidikan, membangun peradaban dari pintu masuknya pendidikan. Nah, pertanyaan berikutnya tadi ya, bagaimana jumlah dana sedikit? Maka sebenarnya teman-teman, peradaban yang kita sudah diamanahkan membangun peradaban, tapi jumlah resource yang kita punya sedikit. Maka positioning yang harus kita lakukan, yang harus kita pikirkan adalah fokus memproduksi model sukses, ya, model sukses yang suksesnya seperti apa? Karena kita sedang membangun peradaban dan peradaban butuh kondisi ekonomi tertentu dari masyarakat kita yang hari ini terpuruk. Maka menurut saya yang perlu diperbanyak hari ini adalah model sukses yang berhasil convert mustahik 0.500.000 menjadi minimal hatifayah deh, nggak usah muzaki, karena muzaki hari ini challenging sekali ya. Muzaki hari ini dengan harga emas hari ini kan 10.182.000. Dari 0.500.000 ke 10.182.000 itu mungkin jangka waktunya cukup panjang sekali, butuh 5-10 tahun pemberdayaan mungkin begitu, enggak yang 3-5 tahun lah, 10 juta gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke skema hatifayah ini relatif lebih achievable. Dan ini artinya kita menaikkan strata ekonomi dari saudara-saudara kita kan. Jadi positioning zakat yang paling memungkinkan hari ini menurut saya adalah kita memperbanyak model sukses yang convert dari 0.500.000 menjadi 3,3 juta sampai 3,7 juta secara sustain. Ya, ini yang paling memungkinkan dengan resource yang kita punya sekarang dan amanah pemberdayaan peradaban yang diamanahkan Allah tentang zakat. Nah, ini juga sudah kami inisiasi programnya sebenarnya ya, tapi itu pengantar ya teman-teman, ini mindset yang ingin kami bawa, mindset pengantar yang ingin kami bawa ke teman-teman semuanya. Lalu masuk ke TOR ya, TOR-nya minta peluang. Nah, peluangnya teman-teman ini saya nggak tataran makro, saya ingin spesifik saja. Masih ada peluang zakat ini tumbuh, bukan masih ada, selalu ada peluang. Kenapa? Karena sampai hari ini yang katanya secara ekonomi kita turun, OPZ yang ini data internal kami ya di Sekolah Amil, itu kami kemarin keliling beberapa lembaga, OPZ yang punya basis donatur kuat itu masih tumbuh teman-teman. Ya, baik retail maupun corporate-nya. Ya, ini dan trennya ini menurut kami tetap naik dengan syarat tadi basis donaturnya kuat. Sebaliknya yang basis donaturnya lemah, turunnya luar biasa, 20-50% lembaga kecil ini. Siapa? Izin. Ya, 20-50% parahnya ya teman-teman. Nah, jadi masih ada peluang. Ya. Ini juga kami coba hitung kemarin ya. Hari ini karena belum ada riset pembanding ya, kita menggunakan resource potential Basnas, tapi kita spesifik ambil zakat perusahaannya saja. Ini kita ambil TAM Samsom ya, total addresses market. Jadi total semesta peluang yang bisa kita olah zakat perusahaannya saja. Saya nggak berbicara retail ya, karena terlalu sering. Ini yang mungkin perlu kita dakwahkan mungkin di tatanan perusahaan, karena ini ada impact besar yang bisa kita kerjakan kalau kita bisa masuk ke sini sebenarnya ya. Lagi-lagi ini teman-teman bukan seluruh peluang ya, ini sebagian peluang yang bisa kita garap saja. Jadi ada dua ya, zakat perusahaan, dan ini kita coba riset kemarin peluang CSR atau TJSL hari ini ya di perusahaan-perusahaan yang masuk ke Jakarta Islamic Index ya, itu ada di range 50-75 triliun ya. Nah, ini mungkin akan lebih sedikit kalau kita filter ke 10 perusahaan terbesar.
Tapi ini all ya, ini kurang lebih ini adalah TAM-nya, total addresses market. SAM-nya ya, ini serviceable addresses market-nya mungkin hanya di tataran 25 triliun dari zakat perusahaan dan CSR. Kenapa? Karena nggak semuanya itu sepakat dengan pola pemberdayaan ya. Masih banyak yang mungkin sepakatnya dengan pola charity saja ya. SOM-nya ini adalah serviceable obtainable market, ini artinya yang sudah terhimpun hari ini per detik ini saya coba cari di internal lembaga ya, totalnya internal FOS ya, kurang lebih 180 miliar. Jadi gapnya masih sangat jauh gitu ya. Dan growth-nya ini potential growth-nya di zakat perusahaan sampai dan CSR masih cukup tinggi, jadi ini sangat potensial ya teman-teman. Ini dua isu ini menurut saya menarik untuk kita bahas-bahas secara serius. Dan ini juga yang kita konkret kerjakan. Kami mendevelop yang namanya Zakat Information Hub. Idenya sederhana. Kami ingin memetakan dengan GIS di Indonesia ini lembaga zakat di mana saja, programnya di mana saja. Dan kita ingin gabungkan dengan data Reksosek, data kemiskinan 10 juta orang miskin di mana saja. Maka kita bisa petakan intervensi per program itu bisa intervensi berapa banyak sebenarnya. Dan ini kita baru temukan 32 lembaga ya, programnya ada 78 program unggulan yang asumsinya bisa convert 0.500.000 menjadi hak kifayah. Nah, jadi ke depan melalui platform ini kami ingin dengan jejaring yang kita punya itu mengalirkan sumber daya yang tadi zakat perusahaan dan CSR ke model-model yang sudah sukses ini. Ini 78 program yang kurang lebih sudah sukses ya, convert ya teman-teman ya. Jadi kita ingin alirkan duit yang barangkali kalau hanya charity tidak strategis, kita alirkan saja ke model sukses ini, baik scale up maupun replikasi, gitu ya. Ini bisa kita lakukan. Nah ini kita insya Allah akan ikhtiarkan sebelum Ramadan nanti ya di Sekolah Amil dan Forum Zakat. Dan ini contoh suksesnya juga. Ini kolaborasi dengan Paragon ya, salah satu social enterprise yang luar biasa, keberpihakannya dengan filantropi, ada dengan dana zakatnya Paragon yang sebagian itu ya teman-teman, kurang lebih di range 7 sampai 8 M kurang lebih ya kemarin ya, kita 6 bulan ke belakang model intervensinya adalah vokasi ya, melibatkan 13 lembaga zakat. Nah ini kan model-model yang sudah terbukti, jadi dari pendana ya, dari dana zakat maupun CSR dialirkan ke model sukses lembaga zakat dan itu convert gitu. Itu menarik kalau di scale up gitu ya teman-teman ya. Baik, selalu ada tantangan, ada peluang, ada tantangan ya. Tantangannya adalah ini satu gambar ya, teman-teman barangkali pernah lihat ya. Ini Bapak Ballmer tahun 2016 ya, di mana Nokia bilang we feel ya, kita rasa we do not do anything wrong but somehow we lose gitu ya. Kita merasa nggak melakukan kesalahan tapi tiba-tiba kalah aja gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi kejadian di banyak lembaga zakat, termasuk Bapak Ibu, lembaga Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti perkembangan ya. Nah, ini 4 tantangan besar yang kami petakan ya, teman-teman. Kami 8 tahun Sekolah Amil Indonesia itu bergerak hanya di kapasitas SDM, tapi ternyata tidak cukup hanya melatih SDM. Ternyata bottleneck-nya ada di lembaga. Ya, lebih khusus lagi mungkin di tataran yayasan mungkin begitu ya. Jadi tidak hanya SDM yang harus dikembangkan tapi kapasitas lembaganya. Ya, dan itu ada di kapasitas SDM serta infrastrukturnya ya, kurang lebih teman-teman. Dan yang terbesar barangkali kita mau shortcut sebenarnya regulasi. Ini apresiasi besar sekali dengan Kemenak mengeluarkan PMA kemarin ya, mewajibkan Amil certified, itu langkah maju lah menurut saya. Next up tentu perlu kita lengkapi ya, perbagus, tapi itu langkah yang bagus. Berikutnya ini ya teman-teman ya, ini ide diserap saja ya teman-teman ya. Tadi ya, kalau kita mungkin tidak menyesuaikan tantangan, kecepatan, mungkin bisa jadi ya kita akan perlahan mundur bahkan hilang. Ini saya ibaratkan dengan startup ya teman-teman. Startup ini kan modelnya disrupsi ya. Gojek yang tadinya kita harus nyamperin ojek, sekarang ojeknya nyamperin kita. Tokopedia harusnya kita ke toko, sekarang barangnya nyamperin ke kita dan seterusnya. Nah, model disruptnya lembaga zakat menurut saya adalah dana operasional dan juga blockchain, akuntabilitas transparansi penyaluran menurut saya ya. Ini barangkali menjadi
mengusik pikiran teman-teman semuanya, bisa nggak ya 0% operasional. Jadi kita janjikan 100% dana yang dipercayakan akan mengalir ke penerima manfaat gitu ya, dan Bapak Ibu seperti beli paket JNE saja bisa nge-track tuh ya, setiap rupiahnya Bapak Ibu itu mengalir kemana misalnya gitu ya. Itu akan menarik ketika itu Bapak Ibu bisa bisa lakukan ya, kita bisa lakukan, kita bisa inisiasi. Tentu ada back end-nya. Nah, back end-nya kita perlukan. Tadi kan sudah di-spill Pak Adril, kita perlu pemasukan lain sehingga manfaat kita bisa lebih banyak ke lembaga. Tentunya ada social enterprise, model-model bisnis yang perlu kita terapkan untuk bisa merealisasikan ini ya. Ada 12.225 amil teman-teman di Indonesia. Ya, ini data dari Kemenak. Ada pemerintah dengan segala kewenangannya, ada puluhan juta perusahaan, ada lebih 2.000 media online nasional. Bayangkan kalau setengahnya aja punya mindset zakat pembangun peradaban, maka 10 juta masyarakat miskin harusnya bukan jadi soal gitu ya, teman-teman semuanya ya. Tapi pertanyaannya ya mulai dari kita saja. Ini usulan ya teman-teman, model. Jadi kita ke depan harus libatkan segala stakeholder, pentahelix, bahkan lebih dari pentahelix mungkin, untuk mencapai visi peradaban Indonesia dengan transformasi ekonomi melalui dana zakat gitu ya. Ya ini mengingatkan saja ya bahwa hari ini ternyata amanah, kita ingin menguatkan kembali amanah Allah tentang zakat adalah zakat posisinya membangun masyarakat, membangun peradaban. Terlepas hari ini resource yang ada baru terbatas, tapi itu adalah amanah yang pasti tentunya ada peluang yang akan membesar seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, tentang zakat ini, karena zakat posisinya adalah membangun peradaban. Tinggal kita posisinya seperti apa. Ini SKKN zakat. Demikian mungkin pengantarnya Mas Daud dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat dirasakan semangat anak muda ya dalam memberikan ya pengetahuan-pengetahuan ya, men-trigger ya semangat mungkin untuk kita semua ya, bahwasanya memang potensi-potensi zakat itu memang harus betul-betul dioptimalkan gitu ya, sehingga nanti bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat ya, terutama juga bagi amilnya gitu ya. Ya kalau amil kemudian tidak sejahtera gitu ya, gimana caranya bisa membuat jembatan peradaban yang disampaikan oleh Bung Amir tadi. Oke, terima kasih semuanya. Ya, ini sudah 4 pemateri sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa ya. Banyak insight-insight baru ya. Saya yakin juga teman-teman semua sepakat. Maka selanjutnya masih ada sekitar waktu 20 menit ke depan ya. Kita akan berdiskusi gitu ya. Kami persilahkan bagi yang punya pertanyaan langsung bisa raise hand ya, di ini bisa langsung. Kami persilakan, ada sesi 20 menit ke depan ya. Sebelum nanti waktu habis dipersilakan. Kalau belum ada, saya baca dulu nih, ada pertanyaan ya di chat ya dari Mbak Akila ya. Ini pertanyaan ini belum ditentukan ke siapa ya. Barangkali yang paling pas nanti bisa menjawab ya. Pertanyaannya, maaf mau nanya, kenapa ya antara zakat dan wakaf terpisah pengelolaan dan pelaporan ya. Padahal ZISWAP ini harusnya dijadikan satu karena saling melengkapi. Ya barangkali mungkin dari sisi akademisi Adil mungkin bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ya, Mbak Akila ya. Ini pada dasarnya itu kan terkait dengan masalah regulasi sebenarnya dan standar-standar pelaporan. Ya. Jadi ternyata nanti standar pelaporan itu sendiri menurut keterangan auditor. Ya, kebetulan kita waktu bikin policy brief yang lalu di tahun kemarin itu, akhir tahun kemarin itu, nah, itu salah satu tim peneliti kita kan auditor yang cukup populer di dunia di dunia ini ya, di dunia filantropi ya, di lembaga filantropi populer sekali beliau. Dan beliau banyak menemukan case ya seperti itu. Jadi memang di dalam penerapan itunya
terkait dengan masalah standar dan regulasi sendiri dan karakteristik itunya, karakteristik transaksinya. Jadi apa namanya, standar itu kalau nggak salah dia tidak merujuk ke ininya, melihat ke institusinya, ke entitasnya, tapi melihat ke transaksinya gitu. Karena masing-masing transaksi di dalam syariat itu punya karakteristik sendiri. Jadi walaupun katakanlah misalkan ada ada transaksi tadi zakat, kemudian ada transaksi wakaf, ini dua transaksi yang berbeda. Nah, dia punya sistem pelaporannya masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi karena saya bukan auditor, saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya. Tapi yang jelas ini penjelasan dari beliau ya, selaku auditor berpengalaman gitu di bidang, terutama sekali di bidang filantropi ini, memang karena itu. Itu juga pertanyaan saya buat dia waktu ketika kami berada dalam tim, gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Gitu. Kenapa jadi, sehingga akhirnya ada even dengan yayasannya yang mengelola, yang punya aktivitas mengelola zakat, itu antara proses audit yayasan dengan proses audit aktivitas zakatnya itu terpisah. Dan itu fee auditornya berbeda gitu. Ya. Nah, kemudian juga katakanlah apalagi yayasan punya dua aktivitas zakat dan kemudian juga mengintegrasikan aktivitas wakaf juga. Jadi benar. Jadi Ziswaf itu biasanya memang tadi yang saya bilang di awal, satu sistem, dia punya fungsinya masing-masing gitu. Ya. Islam itu kan integrated system ya, maka kita diperintahkan udkhulu fi silmi kafa, terima semuanya. Ya. Itu kita agak diancam dengan nada keras dikit, afatu minu bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd gitu. Nah, sampai digituin gitu ya. Jadi artinya dari sisi sistem itu ya terima semuanya udah gitu. Jadi sistem benar, jadi ya memang saling ini. Nah, ini urusan masalah tadi itu standar akuntabilitas gitu ya, modern. Jadi standar governance di dunia organisasi, di dunia modern sekarang. Apalagi entitas-entitas yang memang menanggung amanah masyarakat gitu. Ya. Nah, itu jadi akhirnya memang ininya ya, jadi teknis sebenarnya itu masalah faktornya. Jadi bukan masalah di syariatnya itu sendiri, tapi teknis dalam konteks governance di era modern ini. Kira-kira seperti itulah yang bisa saya. Oke, baik ya, sudah dijawab ya. Mudah-mudahan bisa ditarik ya kesimpulan dan bisa menjawab ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan ya. Ini karena bisa menambahkan nggak? Oh, silakan Ustaz Imam, silakan saya. Iya. Ya, terima kasih Pak Daud ya. Sekaligus menjawab yang sebelumnya. Mungkin lebih mudah ya dalam bahasa modern yang sekarang biasa dipakai antara kita kalau berekonomi, berbisnis itu ada OPEX dan CAPEX gitu. Jadi ada operational expense dan ada capital expenditure. Nah, kalau kita bicara ZIS, zakat infak sedekah, maka sebetulnya ini merupakan operational expense. Boleh dibilang harus habis yang dipakai ya, yang untuk benar-benar operasional. Dan itulah peran zakat infak sedekah yang 8 asnaf itu ya, yang bisa, yang secara syar'i ketat ya diakui dan harus dilaporkan ke 8 inilah bagaimana distribusinya. Sedangkan kalau wakaf itu adalah capex ya, dia lebih jangka panjang, dia lebih capital expenditure, jadi belanja modal. Kalau tadi operasional, sehingga betul yang dikatakan Pak Amril tadi bahwa memang postingnya juga berbeda, laporannya berbeda, penggunaannya tentu juga berbeda. Kalau dalam sisi syar'i dia lebih ke tahsiniyat, kalau bahasanya ini adalah yang lebih panjang, lebih sustain, lebih jangka panjang penggunaan dan manfaatnya nanti gitu. Sehingga lebih kepada infrastruktur ya, lebih
nanti kepada by property ya, yang masih sustain begitu, yang sustain sustainability ininya penggunaannya kalau wakaf gitu. Dan lebih fleksibel dalam arti mauquf alai atau penerima manfaatnya tidak harus 8 asnaf yang tadi kalau ZIS ya. Bahkan tidak hanya manusia, bahkan bisa hewan ya, seperti dulu animal shelter, kemudian tumbuhan, ada hutan wakaf dan sebagainya ya. Pengembangan mauquf alaih itu bisa macam-macam sampai sekarang ya, dan dari dulu juga memang begitu. Jadi mudah-mudahan lebih jelas kita memahami memang semuanya harus kita terima, betul. Jadi dalam bahasa sederhananya juga mungkin dari sisi urgensi kita harus menggunakan operasional, menggunakan ZIS, karena ini sudah kelamaan. Kalau harus ditahan dulu seperti wakaf, harus diproduktifkan, langsung harus diberi, dan bahkan mungkin harus habis gitu, kepada 8 asnaf itu diberikan. Orang yang berhutang ya gorim, orang yang sudah fakir, sudah miskin, orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah dan sebagainya, tidak bisa menunggu barang modal seperti wakaf ini diproduktifkan dulu begitu. Nah, jadi begitu. Tetapi pada prosesnya ya tidak bisa kita tidak bisa pisahkan gitu, dalam arti tadi kita harus benar-benar menguasai keduanya, tetapi jangan sampai mix up gitu, bahkan confused gitu, bingung gitu. Yang terjadi para pengelola wakaf nazir ini masih mindsetnya amil ini juga harus diakui banyak juga, karena memang sebagian besar para nazir adalah memahaminya adalah para amil gitu. Ya mudah-mudahan ada untung ruginya juga gitu. Kalau benar-benar nanti kalau mindsetnya jangan sampai amil digunakan mengelola wakaf gitu. Nah ini juga tidak mudah gitu shiftingnya. Demikian Pak Sedot. Baik, makasih saya Imam sudah menambahkan. Saya kira kalau misalnya nanti bisa pertebal dan perdalam, kita akan buat sesi khusus gitu ya dengan tema ini ya. Cuman kalau melihat dari undang-undang regulasi yang ada, memang kita tinggal menjalankan. Kalau misalnya ada usulan dan lain-lain, mungkin ke depan bisa dimasukkan sebagai sebuah usulan. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan yang mungkin sifatnya teknis ya. Ini mungkin tadi harusnya Mas Amir ya, cuman Mas Amir sepertinya lagi ada kegiatan dalam perjalanan gitu ya. Ada pertanyaan dari Mbak Ane nih, Tri Septiani. Seperti yang dijelaskan Pak, bahwa database sangat penting dalam keberlangsungan lembaga. Tentunya terdapat tantangan maupun risiko. Salah satu tantangannya yaitu risiko reputasi dan kehilangan muzaki. Ini kayaknya orang funding ini, orang fundraiser ini ya. Padahal beberapa cara maintenance sudah dilakukan, seperti ajakan kajian, treatment personal, penelponan, maupun blast info. Bagaimana cara yang efektif untuk mengatasinya, Pak, agar risiko reputasi tadi ya dan kehilangan muzaki? Ya. Siapa kira-kira nih yang bisa bantu menjawab ya? Bisa mungkin Pak Adril barangkali atau Pak Imam juga boleh. Silakan Pak. Ke teknis barangkali, silakan. Ya, ini dari sisi manajerial saja sebenarnya pada dasarnya gitu ya. Siap. Jadi intinya memang database itu sendiri itu bukan permasalahan sederhana. Yang gampangnya begini aja deh. Yang kita lihat ya, di toko kelontong yang sebelah rumah kita gitu ya. Yang dia tidak menggunakan cash registers gitu ya, cukup pelaci saja, dan kemudian menghadapi customer gitu ya, siapapun yang datang langsung dilayani semuanya gitu. Oke. Anda mau beli apa? Ini harga sekian. Langsung dilayani yang lain dan segala macam. Dan proses pembayarannya pun juga seperti direct gitu. Kesemuanya langsung dilayani. Langsung dia ini kembaliannya. Sederhana situasinya, cepat prosesnya. Ya. Tapi coba bandingin dengan kalau misalkan dia mengimplementasikan suatu cash register.
yang ada software itunya, software POS-nya misalkan, point of sale-nya. Itu kan sudah mulai masuk ke urusan database itu. Nah, gitu. Nah, kita bisa lihat proses bisnis berubah, gitu. Bahwa customer itu harus antri, nah, gitu. Ya, harus gantian. Nah, gitu. Ya dari sisi kalau directly di compare dengan saya terputus ya, enggak? Aman Oke. Pak, lanjut. Oh ya, oke. Jadi kalau di compare langsung dengan sejenak gitu ya, dengan apa yang masa lalunya itu yang tidak menggunakan cash register gitu. Wah ini mah repot nih, lama banget nih, harus nunggu dan segala macam. Satu-satu dia mesti ini. Nah, iya. Iya, kalau skalanya masih sama dengan yang lalu itu gitu ya, itu memang repotin gitu. Jadi akhirnya cash register ini seperti nggak populer, ya, karena semuanya lebih cepat ketika ditaruh di sini gitu. Nah tapi begitu misalkan udah mau scale up gitu ya, memperbesar ininya, nah kenyataannya kan justru banyak yang mengadopsi justru yang antri itulah yang lebih bagus gitu. Sehingga begitu apa muncullah pasar-pasar modern itu, ya, dengan bisnis proses yang tidak sama tidak sama sekali dengan ini, dan mereka diuntungkan dengan database. Itu kan database. Jadi itu konsekuensi yang harus mereka jalani gitu ya, bahwa mereka harus mengantrikan customer gitu ya, harus nunggu customer gitu ya, macam. Nah itu demi dia dapetin database, dan ternyata kemanfaatan database itu ini. Dan jadi akhirnya proses pengadaan database, pengelolaan data di dalam suatu usaha itu jadi hal penting juga, dan kemudian apalagi ketika udah melibatkan komputerisasi gitu ya, melibatkan IT gitu ya, nah itu memang investasinya jadi lebih mahal. Karena apa? Karena ini high tech gitu. High tech itu nggak bisa dikerjakan oleh buruh, nggak bisa dikerjakan oleh anak orang-orang lepas sekolah. Dia harus orang terdidik gitu, ya, educated tenaganya. Jadi sehingga memang level bayarannya mahal. Apalagi kalau butuh tingkat-tingkat security tertentu, ya makin ini lagi gitu. Ya, fiturnya juga ini, dan seringkali tidak jelas standar harga pasarnya gitu. Nah, itu memang investasi yang cukup mahal gitu. Dari sisi database itu. Suka nggak suka itu ininya. Jadi makanya memang proses digitalisasi ya itu memang require gitu. Organisasinya memang cukup punya duit gitu. Untuk ini cukup punya resource untuk investasi infrastruktur itu. Nah, gitu ya. Jadi itu memang tantangan yang cukup lumayan berat bagi ini. Kalau skala ininya masih ini, uang yang lewat di itunya, uang yang lewat di organisasinya itu masih kecil. Di kasus di perbankan misalkan gitu ya, waktu kasus ketika diminta untuk spin off gitu ya, unit usaha syariah suatu bank asing itu asetnya sudah melebihi bank muamalat gitu. Di atas 50 triliun, tapi begitu diminta untuk spin off dia menolak. Kenapa? Karena aset segitu tuh bank kecil gitu. Nah, bank kecil berarti kita mesti udah pisah tuh sistem IT-nya dengan ini vendornya nggak mau lagi ngelayanin kita. Kita mesti punya akun sendiri di vendor itu. Jadi kita mesti bayar sendiri segala macam. Nah itu resource-nya besar untuk ngembangin sistem IT-nya. Dengan tuntutan tingkat security itu, karena kita ada sistem pembayarannya katanya begitu. Dan kemudian ini ya, itu salah satu pertimbangan mereka. Sistem itu mahal sekali, proses digitalisasi. Nah itu memang tapi kalau risiko reputasi sendiri, kehilangan Muzaki, nah itu tadi yang juga sudah saya singgung ketika di presentasi saya itu, bahwa donatur perbankan penabung perbankan dengan donatur itu nggak berbeda nih cara mindset berpikirnya. Donatur itu fire and forget, nah gitu ya, ini yang penting yang penting tuh standar akuntabilitas dijaga, itu penting. Nah
kita bahkan bank aja dulu waktu bank syariah gitu ya. Di tahun 98 mengalami krisis itu, kita masih krisis perbankan. Itu kan bank muamalat itu kan salah satunya bank syariah pada saat itu tidak mengalami apa yang dialami oleh bank-bank besar pada itu ya, penarikan besar-besaran. Dia tidak mengalami itu. Nah, itu juga karena memang bisa jadi ya possibility-nya adalah bahwa itu kan masih era generasi awal-awal bank syariah pada saat itu. Bank syariah ada tahun 92, kemudian bank muamalat sampai tahun 98 itu masih sendirian bank muamalat itu. Nah, itu orang yang menjadi nasabah dia itu adalah orang-orang yang mengikuti proses gimana bisa muncul bank muamalat itu. Jadi apa namanya, giroh keislamannya itu kuat pada saat itu. Karena memang proses munculnya bank muamalat itu memang proses perjuangan umat gitu. Termasuk juga proses munculnya koran yang namanya Republika itu, gitu ya. Nah, jadi yang masuk tuh orang-orang yang dari sisi cara berpikirnya ya ini usaha kita nih, untuk nongolin ini. Jadi sehingga akhirnya begitu pas krisis itu mereka nasabahnya nggak kayak riweh gitu untuk narik-narikin duit dari bank muamalat. Kelihatannya seperti itu, sehingga akhirnya juga di sisi lain juga karena banyak pembatasan juga akhirnya memang pada saat itu bank syariah sendiri, bank muamalat sendiri dibaca orang over liquid karena memang sangat terbatas untuk pelemparan dana. Nah, ini aspek-aspek kesyariahan itu sendiri, itu spirit keislaman itu bisa membantu meredam risiko-risiko begitu. Yang penting adalah yang dijaga adalah memang si pengelola ini itu memang menunjukkan bahwa dia trustworthy. Ya. Jadi kekurangan dari sisi infrastruktur model kayak database, digitalisasi segala macam itu, insya Allah bisa tidak bukan ancaman yang yang bisa langsung mematikan begitu. Apalagi nggak tahu itu apa Nana yang pernah ngomong sama saya tuh, atau siapa ya waktu itu saya lupa. Filantropi selama dia nggak neko-neko gitu, ya itu nggak ada yang bangkrut gitu. Ya, saya nggak tahu. Ini silakan dikoreksi ya pengalaman Bapak Ibu yang praktisi, katanya begitu ya waktu itu. Saya juga belum dengar, kecuali yang kemarin misalkan yang kasus ACT gitu ya. Itu kan tadi bukan ininya, tapi karena tadi ya masalah rusaknya trustworthy kepada pengelola. Trust itu kepada pengelola. Ya. Nah, tapi itu kan ternyata tidak sistemik. Nah, kalau di perbankan itu ditakutkan adalah sistemiknya. Jadi satu bank itu bisa merembet ke yang lain. Nah, tapi kan kalau di ini kan ternyata nggak juga, nggak sistemik juga. Ya, alhamdulillah itu kan. Tahun 2022, 2023 itu kan kemarin tadi grafiknya cenderung naik kan gitu ya. Ya hanya fluktuasi natural dari waktu ke waktu saja. Tapi dia tidak plank gitu ya. Allah alam bisawab, mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin ada ditambahkan oleh Pak Amir atau Pak Imam. Alhamdulillah ini bisa, ini juga sudah ditambahkan oleh Saya Imam ya di grup chat ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diinikan ya. Cuman mengingat waktu ya sudah habis ya. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dibantu dijawab cepat saja oleh Ustaz Imam. Saya Imam mungkin masih ada di Zoom. Ini ada pertanyaan ini, Saya Imam. Kalau tanah wakaf apakah boleh dijual? Ya, tanah wakaf dijual dan dananya digunakan untuk pembelian tanah yang lain atau beli mobil untuk operasional lembaga tersebut ya, yang dapat dari dana wakaf. Terima kasih. Mungkin bisa singkat, saya Imam, 2 menit ya. Ada saya Imam. Oh, kayaknya sudah
ini ya kelempar ya atau gimana ya. Oke, baik, yang penanya, insya Allah ini kami rekap pertanyaannya, nanti kami akan sampaikan ke Ustadz Imam ya. Untuk panitia insya Allah nanti akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan ini nanti lewat WA barangkali ya. Terima kasih untuk para peserta semua. Ini karena masih ada ini pemateri, kita minta closing statement dulu dari Pak Adil Hakim ya, mewakili dari semua pemateri. Ya, alhamdulillah masih stay bersama kita ya. Kita persilakan Pak Adil. Oke, mungkin sedikit closing statement bahwa intinya tadi apa namanya, kita memang benar bahwa itu alasan kenapa saya lebih menyukai pendekatan system thinking itu karena memang konsep system thinking ini itu menghindari kita dari bias cara pandang, ya, terutama terkait supaya apa namanya dari silo mentality gitu ya. Jadi memandang segala sesuatu itu terkotak-kotak gitu, ya. Jadi kita keluar dari tadi itu vested interest dari masing-masing kotak-kotak itu, ya. Karena itu apa namanya? Karena itu bisa melahirkan problem yang apa namanya? Solusi di satu kotak itu jadi problem di kotak yang lain gitu. Ya, itu silo mentality itu kayak begitu. Jadi cara berpikir sistemik kita ini. Nah, kemudian juga yang kedua adalah organizational myopia, disebutnya begitu. Biasnya itu. Jadi artinya kita menyelesaikan problem sekarang, tapi kemudian penyelesaian problem sekarang itu meng-create problem yang lebih besar di masa depan. Nah, gitu ya. Makanya memang konteks kolaborasi gitu ya. Itu ini. Kita juga melihat apa yang disyariatkan oleh Islam kita itu memang satu kesatuan. Dia nggak bisa dipisah-pisah, nggak bisa di ini. Kita harus bisa memahami itu semua. Bahwa sistem filantropi itu sendiri itu nggak bisa dilepaskan dari sistem perekonomian secara utuh, dari sistem keuangan, dari sistem real sector, dari sistem pasar dan seterusnya. Karena di dalam filantropi sendiri kan ada terjadi jual beli di situ. Antara lembaga dengan karyawannya jual beli. Antara penghimpunan kemudian ada hak amil gitu. Nah, itu juga Allah sudah syariatkan kayak begitu. Nah, gitu. Jadi memang salah satu ini ya. Jadi amil itu sendiri profesional. Gitu. Nah, jadi itu sudah satu kesatuan sistem yang nggak bisa kita lihat secara tadi itu terlepas-lepas. Nah, gitu ya. Mungkin itu kali ya yang bisa saya sampaikan. Aku lu kalau ya ada, astagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung agenda kita pada pagi menjelang siang ini ya, di forum literasi filantropi yang ke-25, volume 25. Insyaallah kita akan nantikan ya volume ke-26 ya, insyaallah nanti akan diinformasikan dari akademisi yang sudah ada ya. Dan sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya, bisa dan pengetahuannya juga bermanfaat bagi kita semua, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang masih stay bersama kita sampai dengan akhir acara, dan juga atensi ya setelah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan pada kami dan kepada pemateri. Baik, kita sudahi pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Terima kasih atas atensi semuanya ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam agenda ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.